siapapun yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti cinta kepada kedua orang tua. Maka bisa kita lihat seberapa besar cinta kita kepada baginda Rasulullah bisa dilihat tergantung bagaimana diri kita cinta kepada kedua orang tua. Jika ada seseorang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada sesama, tidak cinta kepada orang tua, ini menandakan cintanya hanya di bibir saja, hanya di mulut saja. Karena ketika kita cinta ke anak yatim, pasti kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, pasti kita dicintai oleh Allah. Ketika kita cinta kepada orang tua, pasti kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Iya tuh. Aku lapar mau grill pilih. Murah aja. Watan itu. Sing tak cacah huruf. Jilbab itu harusnya begini. Karena ini untuk menutup aurat. Kalau orang pakai jilbab begini itu keliru. Ini enggak syar'i, yang syar'i begini untuk nutupin yang bagian bawah sini. Itu jadi kalau ada yang pakai jilbab begini itu salah. Enggak begini, ini enggak syar'i, yang syar'i itu gini. Paham? Ya, salat sama ayah di atas ya. Jilbabnya ada. Cantik ya, besaran apa? Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa adinin nuri zati
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghafir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu saya jelaskan sedikit kenapa di kata asma'i ini kita menyebut nama orang tua. Karena kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita cinta kepada baginda Rasulullah. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, pasti kita cinta dan sayang kepada kedua orang tua. Dan kalau kita sayang kepada kedua orang tua, pasti kita akan cinta kepada sesama, terutama orang yang tidak punya orang tua, terutama adalah orang yatim piatu, anak yatim piatu. Karena siapa yang cinta kepada Allah, pasti dia akan cinta kepada baginda Rasulullah. Dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, pasti cinta kepada kedua orang tuanya. Ketika dia cinta kepada kedua orang tuanya, pasti dia akan cinta kepada sesamanya, terutama orang-orang yang tidak mempunyai orang tua. Karena ketika kita cinta kepada Allah, pasti kita akan diarahkan untuk cinta kepada baginda Rasulullah. Dan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, pasti kita akan cinta kepada orang tua. Kalau kita cinta kepada orang tua, pasti kita akan cinta kepada sesama. Oleh sebab itu, di dalam kitab-kitab tasawuf sering digambarkan ikan berkepala 3. Ikan badannya 1, kepalanya di situ 3, menandakan Allah, Nur Muhammad, baginda Rasulullah, dan orang tua atau Nabi Adam, lalu diri kita. Jadi seperti kain, yang pertama adalah kain itu dari benang. Benang itu dari kapas. Maka seperti Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam atau orang tua, baru diri kita. Oleh sebab itu, siapapun yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti cinta kepada kedua orang tuanya. Maka bisa kita lihat seberapa besar cinta kita kepada baginda Rasulullah, bisa dilihat tergantung bagaimana diri kita cinta kepada kedua orang tua kita. Jika ada seseorang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada sesama, tidak cinta kepada orang tua, ini menandakan cintanya hanya di bibir saja, hanya di mulut saja. Karena ketika kita cinta ke anak yatim, pasti kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, pasti kita dicintai oleh Allah. Ketika kita cinta kepada orang tua, pasti kita dicintai oleh baginda Rasulullah. Dan kalau kita dicintai oleh baginda Rasulullah, pasti kita dicintai oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, inilah menandakan seberapa cintanya kita kepada
Allah, cinta kita kepada baginda Rasulullah. Maka ketika kita ingin hidup kita di dunia ini bahagia, kunci utamanya kita harus cinta, kita harus sayang kepada kedua orang tua. Karena hidup kita ke depannya bagaimana, baik di dunia maupun di akhirat, tergantung bagaimana cinta kita kepada orang tua. Kalau kita ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Kalau ke orang tua kita buruk, maka hidup kita pasti akan buruk. Karena cintanya Allah tergantung dari cintanya orang tua. Siapa yang dicintai orang tuanya pasti dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu saya minta kunjungan, terutama setiap habis sholat, ketika membaca sholawat, harus menyambungkan rasa cintanya kepada orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sampai bisa melihat cintanya Allah kepada jenengan tergantung sampai rasakan bagaimana cinta jenengan ke orang tua. Kalau sampai nggak cinta ke orang tua, berarti Allah nggak cinta ke jenengan. Kalau sampai cintanya ke orang tua luar biasa, berarti Allah pun juga luar biasa cintanya kepada panjenengan. Maka yang harus kita lakukan setiap habis sholat, ketika membaca sholawat, lalu di kata asminya membaca bismillah. Kenapa ketika membaca Al-Fatihah untuk orang tua tidak diawali dengan bismillah? Dikarenakan sifat Rahman Rahimnya yang Allah punyai itu semuanya sudah diberikan kepada orang tua kita. Yaitu ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin, maka di saat itu terjadi perbincangan di antara diri kita dan Allah. Ketika itu kita berbicara, ya Allah, ketika di sini Engkau menyayangiku, mencintaiku, menjagaku dan merawatku, lalu ketika nanti saya di dunia, siapa yang menjagaku, siapa yang menyayangiku? Lalu Allah menjawab, dia adalah orang tuamu, ibu bapakmu itulah. Sebab itu kasih sayangnya itu, sifat Rahman Rahimnya Allah sudah ditujukan ke orang tua. Sebab itu cinta kita kepada orang tua menandakan cinta kita kepada Allah. Cintanya kita kepada orang tua menandakan cintanya Allah kepada diri kita. Sebab Rahman Rahimnya Allah sudah diturunkan di orang tua. Sebab itu ketika mengirimkan Al-Fatihah ke orang tua tidak menggunakan Rahman Rahim. Rahman Rahimnya sudah ada di ibu bapak. Ngoten nggih. Sebut nama diri sendiri, lalu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan saya sampaikan ini bahwa banyak orang yang hidupnya sengsara itu sebenarnya bukan karena tidak didoakan oleh orang tuanya. Ketika seseorang selalu hidupnya susah, sakit-sakitan, bukan karena orang tuanya tidak pernah mendoakan dia itu sukses atau sehat selalu. Tetapi masalahnya anak tersebut tidak mau menyambungkan rasa cintanya, tidak mau menyambungkan doanya ke orang tuanya, sehingga apa yang didoakan oleh orang tuanya itu tidak sampai kepada dirinya. Sama seperti ketika kita mendoakan, bersolawat, mendoakan baginda Rasulullah. Sejatinya baginda Rasulullah tidak sama sekali butuh doa kita, karena baginda Rasulullah sudah dijamin oleh Allah untuk di surga. Hanya ketika kita menyambungkan doa tadi, sama dengan kita itu membalas, menerima apa yang diberikan oleh baginda Rasulullah berikan. Ketika kita menerima cintanya, kita menerima pemberiannya, yaitu hanya dengan satu cara, yaitu menyambungkan rasa cinta itu, mendoakan beliau itu adalah mendoakan, itu adalah cinta yang paling utama. Ketika sampai cinta kepada teman, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta yang paling utama itu diwujudkan dengan doa. Apalagi ketika yang didoakan itu tidak secara langsung atau tidak tahu. Ketika malam, bangun malam, mendoakan, ya Allah, sahabatku itu jadikanlah orang yang soleh, orang yang baik. Itulah wujud cinta yang paling utama. Wujud cinta yang sebenarnya itu adalah doa. Karena doa adalah senjata yang paling utama. Kekuatan terbesar di dalam diri kita itu adalah doa. Makanya jangan meremehkan doa. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang itu yang meremehkan doa, sehingga apa? Semuanya yang bersifat gaib dan lain sebagainya itu dikatakan syirik. Karena apa? Karena sudah tidak begitu mengagungkan doa. Padahal kekuatan terbesar kita itu adalah doa. Dan setiap berdoa itu ada tata caranya.
Tentu kalau kita di pesantren ada riyadhah-riyadhahnya ketika berdoa. Tidak hanya asal berdoa, makanya zaman dulu ketika orang ada masalah sakit dijebul pakai air sembuh. Nggak ada ceritanya operasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena doa. Jadi jangan meremehkan doa. Bahkan kita bisa menjadi negara besar seperti ini. Ini pun juga karena doa leluhur kita. Leluhur kita dengan doa yang khusus yang mereka lakukan. Makanya itu ketika berdoa lakukanlah dengan cara-cara yang baik, yaitu harus tahu waktunya, harus tahu tata caranya, adabnya. Meminta kepada teman saja kita harus tahu sopan santunnya, adabnya, apalagi minta kepada Allah. Jadi panjenengan saya minta untuk selalu sholat malam itu adalah salah satu caranya untuk meminta, karena ketika meminta harus tahu waktunya, yaitu malam. Yang kedua harus gunakan wasilah, yaitu sholawat. Yang ketiga dengan cara memanggil nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Jadi saya minta ketika berdoa itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Semoga saja kita semuanya bisa benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan Allah ini dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan sekarang saya minta jenengan untuk diam, tidak bergerak sama sekali, bahkan untuk menggerakkan jari. Diam dan berzikir Allah. Ilmu tingkat tinggi di dalam tasawuf itu adalah diam. Berdiam dirilah kamu sebelum diri kamu benar-benar didiamkan oleh Allah. Jangan bergerak sama sekali. Ketika kamu diberikan ujian oleh Allah begitu berat, jangan terlalu banyak bergerak, jangan terlalu banyak berpikir, tetapi berpasrah dirilah kepada Allah dengan cara bertafakur, yaitu berdiam diri. Berdiam diri, memasrahkan semuanya kepada Allah. Benar-benar pasrah, diam sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah. Sama seperti anak bayi ketika masih kecil, maka akan sangat dirawat oleh orang tuanya. Ketika sudah merasa bisa, maka dibiarkan. Maka ketika kita ingin semuanya ditanggung oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, maka berserah dirilah kepada Allah dengan cara diam. Duduk, tenang, diam, jangan terlalu banyak berpikir, pasrahkan semuanya kepada Allah. Matanya terpejam. Keluar masuk nafas dengan zikir Allah, 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 Allah. Dirasakan saja keluar masuk nafas zikir Allah, Allah.